Dia langsung ngomong, it's not all about the laptop, but it's all about the human behind the laptop. Ya itu memang ada quotes. Itu kadang-kadang yang membuat sekarang Gen Z ya, Gen saya. Gen A kali, Gen Magelang. Gen A. Oke. Gen Z. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hai pejuang NB. Nah, ketemu lagi bersama saya Kadamar di podcast Bimbel Nusantara Belajar. Nah, udah lama banget ya podcast terakhir Kadamar tuh 6 bulan yang lalu kalau nggak salah. Apa setahun? Gitu ya, udah lupa deh Kadamar ya. Karena ya Kadamar juga lagi banyak kesibukan, kemarin-kemarin lagi mempersiapkan NB Angkatan ke-8. Nah, NB Angkatan ke-8 menuju ke SMA Semi Militer dan SMA Unggul Berasrama di Indonesia. Nah, sekarang alhamdulillah sejak bulan Mei NB Angkatan ke-9 itu mulai lagi. Kenapa kok lebih cepat? Karena Lebaran puasa itu tahun 2025 kemungkinan akan maju. Jadi prediksi Kadamar sih tes PPDB SMA Semi Militer akan maju. Oke. Di podcast kali ini siapa lagi nih ya? Ada yang ngomong bosen fotonya itu aja, modelnya itu aja. Ada lagi dong anak NB yang baru masih cuma itu doang. Oke. Terima kasih sarannya. Nah, sekarang di kesempatan ini Kadamar akan menghadirkan nggak kalah hebatnya juga ini anak NB. Dia NB angkatan ke-5. Angkatan ke-5 sekarang kan udah angkatan ke-9 ya. Berarti 4 tahun yang lalu ya. Siapa itu orangnya? Nah, mari kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk abang yang akan kita panggil berikut ini. Silakan bang. Nah, ini kelihatan orangnya, ya kan? Kayak di podcast yang tempat lain gitu, kayak gitu kan? Biar ada sedikit pembaharuan lah di podcastnya NB. Nah, ini dia orangnya. Ya tepuk tangan yang meriah buat abang kita satu lagi. Oke, luar biasa. Oke bang, silakan memperkenalkan diri. Ya, sebelumnya izin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syakwel Abia Pradana. Saya NB Angkatan ke-5 dari SMA Krida Nusantara Bandung, Angkatan ke-26. Oke, terus bang, tinggalnya di mana? Saya tinggal di Jakarta. Saya udah baru lulus. Saya tinggal di Jakarta. Saya dulu SMP-nya di SMP Islam Harapan Ibu. Di Harapan Ibu, Jakarta Selatan. Baik. Ini sebenarnya Bang Syakwel itu udah lama mau kemari. Cuman karena IB-nya atau izin bermalam ya Bang? Izin bermalam. Izin bermalamnya itu memang cuman 2 minggu sekali. Dan itu cuman dapat di hari Minggu dari jam 9 sampai jam 4. Gitu. Jadi kayaknya izin bermalam bukan itu pesiar ya? Pesiar itu. Itu pesiar. Kalau izin bermalam juga susah dapat siang, nggak jelas lah pokoknya kalau ini. Oke. Bang Syakwel. Nah, coba kenapa Bang Syakwel coba ceritakan atau memperkenalkan sedikit tentang SMA Krida Nusantara. Silakan. Izin menjawab. Yang pertama, SMA Krida Nusantara adalah SMA semi militer yang berbasis asrama. Di sini kita menerapkan yang pertama adab dan kepribadian di atas ilmu ya. Karena semboyannya itu dari kepala sekolah saya itu adab di atas ilmu. Jadi di sini dilatih untuk kedisiplinan. Selain disiplin, kita juga berilmu dan kita juga beradab. Itu yang jelas karena adab di atas ilmu. Itu yang saya tangkap dari guru saya ya. Dan tetap mengedepankan rohani. Kedepankan kerohanian. Oke. Jadi itu sekilas tentang SMA Krida Nusantara. Nah, Kadamar mau nanya, udah 3 tahun gak ketemu sama abang ini.
kemarin Kak Damar ketemu sama Bang Sakil ini pas di wisudanya dia gitu. Kak Damar juga ke SMA Krida Nusantara, ketemu sama Abang, Bang nanti kita podcast ya, kira-kira gitu ya. Iya. Akhirnya ya alhamdulillah Bang Sakil juga ada waktu dipertemukan kita sekarang. Bang, kenapa waktu pertama kali itu kamu pengennya kemana? Apakah pertama kali pengen ke Krida Nusantara atau gimana? Ya, di sini saya akan ceritakan. Jadi pertama-tama itu saya waktu itu direkomendasiin atau disaranin sama yang saya dulu. Kamu SMA-nya coba aja di SMA Semi militer, SMA asrama waktu SMA itu. asrama, SMA iya. asrama. Coba di mana? Di Magelang ada Taruna Nusantara sama Krida Nusantara katanya di Bandung. Soalnya kakak kelas saya dulu dari SMP kan juga ada yang lanjutin ke Krida tuh, Teh Najma. Oh Najma, iya Teh Najma. Najma. Saya taunya dari situ Dari kan. Najma ya, iya, oke. Nah waktu itu ya udah saya daftar bimbel ke sini, saya cari bimbingan, saya observasi dulu, tentu saja saya observasi. Akhirnya ya udah klop. Langsung saya di situ mengikuti serangkaian pembelajaran sehingga saya waktu itu daftar pertama kali itu di Krida Nusantara karena bukannya paling pertama dan alhamdulillah saya langsung keterima. Alhamdulillah gitu ya. Langsung. Berarti motivasinya waktu itu dari Eyang. Yang saya. Eyang tuh Iya. nyuruh kamu nanti SMA-nya ke SMA Semi militer atau SMA asrama. Karena ibu saya, adik saya itu SMP-nya dulu di asrama, makanya saya disuruh. Oh, gitu. Dari Harapan Ibu kan, saya Dari SD Harapan Ibu. SMP Harapan Ibu. Jadi kan nggak ngerasain asrama kan. Ya udah kan sekeluarga udah pakai komplit asrama semua. Iya. Oh, jadi kamu juga disuruh ke asrama. Oke, kenapa pilihanmu jatuh ke SMA Krida Nusantara? Oke. Nah, yang pertama nih ada faktor di mana kita observasi Krida Nusantara. Oke, coba kita observasi tentang Krida Nusantara waktu kemarin menurut kamu, pandangan kamu gimana? Saya, ya. Banyak kita tanya-tanyain dari tanya maupun kita kunjungi. Kamu pernah ke Krida Nusantara datang? Pernah waktu itu. Pernah. Dia ada, kalau yang lain mungkin Garjas, akademik, ya itu udah pastilah. Ada pendalaman materi juga, ada Garjas juga. Tapi di sana tuh ada kajian agama. Makanya saya yang sebut tadi rohani, mengedepan rohani dan adab itu kita dapat dari agama. Nah, di situ ada kayak kajian khususnya di situ. Jadi mau yang Islam, yang nonis juga ada fasilitasnya, Pak. Yang non Islam, Buddha, Hindu, Kristen gitu ada fasilitasnya. Ada fasilitasnya juga. Mengedepankan Mengedepankan rohani dan adab juga kan kita. Nah, itu faktor pertama yang Itu yang mungkin pertama. langka kayaknya dibanding sama semester lain. Nah, yang kedua karena daftarnya bukannya paling awal. Bukannya paling awal. Makanya paling awal udah langsung keterima. Ya udah langsung daftar ulang gitu kan. Iya, ngapain nunggu-nunggu yang lain gitu ya? Ngapain nunggu yang lain? Persiapkan diri, udah keterima langsung aja persiapkan diri buat ke Kridanya. Pelajari pelajaran yang SMA itulah, SMA kelas 10 gitu. Jadi sehingga ntar pas udah masuk tahun pelajaran baru tuh udah siap gitu. Oke, terus udah cuma 2 itu aja? Udah sih. Apa nggak ada yang ketiga? Nggak ada. Nggak ada ya? Oke, berarti menurut si Abang, Krida Nusantara itu adalah pilihan terbaik. Iya. Menurut dia gitu ya, jadi ada 2 faktor itu. Yang pertama karena bukannya paling awal. Yang kedua ya dia bisa lebih apa? Yang ngedepanin dia mungkin kalau Garjas terus biasa itu ya, kalau akademik ya. Materi akademik itu biasa. Emang kalau di SMA lain nggak ada itu? Saya nggak tahu kamu sih. gitu? Cuma menurut saya kan beberapa tanya-tanya teman saya yang di luar katanya ya nggak begitu ditekanin lah. Cuma ada mungkin ya. Karena itu kan balik lagi ke diri masing-masing kan ya. Ya memang beda-beda ya guys. Beda-beda. Ya, gitu. Cuma di sini saya lihat ya, emang makanya disebutnya tuh Krida ada habis subuh ada pengajian. Waktu itu sempat tuh ditanyain saya sama masih ada pengajian di Krida. Sama anak SMA militer lain gitu. Iya. Masih ngaji aja gitu. Iya, ngaji aja ya udahlah. Oke. Next. Berarti kamu waktu kelas 10 itu pasti COVID. Iya. Iya kan? Jadi kamu praktis tuh cuman 2 bulan tuh. 2 tahun. 2 tahun. Terus waktu basisnya di mana? Basisnya kelas 11? Basisnya
Kelas 10, semester 2. Agak telat sih emang. Kelas 10 semester 2 ya? Iya. Oh, kelas 10 semester 2. Yang basisnya kelas 11 tuh angkatan di atas saya. Basisnya kelas 11 dia. Iya, basisnya kelas 11. Karena Covid pada situ udah mulai menurun ya. Iya, udah mulai menurun. Makanya kamu kelas 10 semester 2 ya? Iya, semester 2. Oke. Agak Sekarang nextnya udah memperkenalkan SMA Krida Nusantara. Jadi memang kalau Kadamar garis bawahi sekolah SMA Semi itu ada banyak. Ada banyak kok. Cuman memang coba lihat lagi di scroll ya di Mbah Google itu ada SMA Taruna Nusantara, SMA Krida Nusantara, SMA Taruna Nala, ada lagi SMA Brawijaya, ada lagi Taruna Bayangkara dan sebagainya. Coba lihat di browsernya di Mbah Google, terus kalian observasi dulu. Kalau kata si Abang, kira-kira mana SMA yang menurut kalian paling baik di antara yang terbaik gitu. Sama ada satu lagi, Kak. Apa itu? Ada satu lagi. Apa itu? Tentang apa nih? Tentang saya mau nyinggung tentang Panselinda. Sebentar aja. Oke. Nah, Berarti ini ada poin ketiga. ada poin ketiga Poin nih. pertamanya tadi karena buka awal. Buka awal. Yang kedua karena ada pembinaan rohani ya. Pembinaan rohani. Yang ketiga, oke. Yang ketiga nih ada, jadi tahun ini dibuka seleksi buat ke Akademi Militer, ya, Taruna Akademi. Itu biasanya kan lewat panda tiap daerah. Ini dia buka seleksi khusus di sekolah saya. Untuk Krida Nusantara Untuk Krida ada. Nusantara Seleksi ada. khusus itu apa tuh maksudnya? Jadi kayak panda per daerah, tapi khusus dia buka di sekolah saya. Itu yang dapat cuma 3 sekolah Oh, apa untuk aja saat tuh? ini. Untuk saat ini, Yang tahun pertama, ini. iya. Yang pertama, Yang pertama Taruna Nusantara. ya Taruna Nusantara. Kedua, Yang kedua Pradita Dirgantara. Pradita Dirgantara. Yang ketiga, Yang ketiga Krida Nusantara. wow, luar biasa. Cuma ada 3 guys. Nggak, salah. Kurangin 1. Cuma ada 3. Coba bayangkan. Ya, SMA Pradita Dirgantara itu bukan SMA semi militer ya. Iya. SMA Pradita Dirgantara itu SMA unggul berasrama. Ya. Tapi dia dapat Panselinda. Panselinda itu apa? Panitia Seleksi Integritas Daerah Khusus. Wah, Panselinda khusus itu panitia seleksi integrasi daerah khusus. Jadi yang dapat Panselinda itu Panselinda Akabri ya. Akabri. Nah, TNI, Akademi TNI itu hanya 3 tahun ini. Nah, coba ceritain Bang, kok kenapa cuma 3? Loh, kok TNI sekarang? Sebenarnya Berubah nih. untuk Tahun kebijakan, ini, iya, untuk kebijakan tahun ini, kebijakannya peraturan tahun ini gimana coba? Untuk tahun ini yang dapat Panselinda itu 3 sekolah doang. Iya, Tapi kan kita nggak tahu untuk tahun depan bagaimana. Terus juga untuk tahun ini juga baru pertama kali dia dilebur. Jadi kita nggak bisa milih matra sesuai dengan psikologi kita. Jadi ya tetap berusaha Loh, semaksimal. jadi gimana kalau tahun kemarin kan misalkan Kadamar mau ke Angkatan Darat, Kadamar harus ke Kodam ya? Iya. Ke Kodam kan? Nah, kalau Harus ke sekarang Kodam Jaya. Kalau sekarang tuh dia kalau yang di daerah tuh pokoknya ntar tetap ke Kodam, tapi penerimaannya tuh tetap ntar ujung-ujungnya bakal disebar juga gitu loh. Bakal disebar juga. Kodam ini buat saya kurang tahu pendaftaran sih. ini aja, pendaftaran Iya, secara global. Secara global Iya. aja. Oke. Mungkin bisa daftar di Lanal, mungkin bisa daftar di Bisa. lainnya Bisa. Atang Sanjaya tuh. Bisa. Bisa. Tapi nggak harus misalkan Kadamar datang ke Atang Sanjaya, oh berarti Kadamar mau angkatan udara, nggak gitu ya? Nggak harus. Nah, kalau zaman sekarang kan, kalau zaman dulu kan, kalau Kadamar mau ke angkatan udara ya datangnya daftarnya ke Lanut ya? Iya. Daftarnya ke Lanut itu mau angkatan udara. Nah, tapi kalau sekarang itu peraturannya dibedain. Peraturannya semua nih dijadiin satu atap, AD, AL, AU itu nanti dites dulu ya pakai TKD. TKD itu yang ngetes tuh Badan Kepegawaian Negara BKN. Setelah lolos dari BKN baru psikotes. Nah, di psikotes inilah baru dipecah. Hasil psikotes misalkan saya yang tadinya mau ke angkatan udara, ternyata hasil psikotes saya di angkatan darat. Nah, itulah yang menentukan gitu. Iya. Nah, enaknya begitu. kita balik lagi ke Krida, enaknya
kita yang di sekolah di Krida udah daftarnya di Krida aja gitu. Nah, itu enaknya begitu. Tes psikotesnya di Krida, Di Krida, tes akademiknya di Krida, terus kebugaran jasmaninya di Krida. Kita latihan dengan lapangan yang bakal kita pakai ntar. Jadi lebih familiar ya, bener ya? Familiar. Lebih familiar gitu. Jadi enaknya itu Panserin Dasus, anak Taruna Nusantara, TN, anak KN, anak Pradita, itu berarti AD, AL, AU-nya datang ke sekolah ya. Dari mabesnya. Mabes TNI datang ke sekolah masing-masing. Kemudian mereka lah yang menyelenggarakan tes di sekolah itu. Nah, gitu ya. Gitu. Berarti lebih enak kalau misalkan bisa masuk ke SMA Kedaulatan Nusantara kan keren juga. Kalian nggak usah perlu mondar mandir ke sono ke sini, udah diem aja di situ. Mudah-mudahan tahun depan juga begitu ya, Bang. Mudah-mudahan. Nggak berubah lagi ya. Jadi adik-adik kelasnya juga jadi nggak susah lagi gitu. Ya, doakan juga yang tahun ini supaya bisa lolos. Mungkin bisa kalau kayak gitu kan bisa membuka peluang gitu kan buat adik-adiknya. Buat adik-adiknya benar. Biar lebih semangat. Biar bisa lebih semangat juga biar bisa lebih banyak peluang lagi dari alumni atau dari anak Kedaulatan Nusantara. Kalau misalkan ada yang seniornya nih udah nusuk duluan nih, nanti kan tinggal gampang tuh kan, adik-adiknya tinggal ikutin rutenya aja gitu loh. Jalan, gitu ya Bang ya, kira-kira. Nah, kebetulan juga abang kita ini kemarin alhamdulillah udah lolos ya. Panserin Dasus mah kamu udah lolos, tinggal nunggu psikotes. Nunggu pengumuman Psikotes? ke pusat. Psikotes sudah ada nilainya. Oh, udah ada nilainya berapa? 83? 82. Paling tinggi berapa? Paling tinggi itu 83 kemarin. Paling tinggi 83. Dari KN ada satuan. Nah, saya nggak tahu ya informasi, tapi yang jelas abang kita ini nilainya 82 psikotes. Ya beda-beda satu ya lumayan juga lah kan gitu. Kayaknya itu penilaiannya range mungkin ya. Iya, kan dia mungkin mengukurnya IQ, terus IQ segini sampai segini, range-nya 83, IQ segini sampai segini 82 gitu kan. Saya nggak tahu juga. Iya, pokoknya nilainya 82 lah gitu kan ya. Kita nggak tahu itu penilaiannya dia. Alhamdulillah. Iya, dia yang tahu lah ya. Lumayan 82 per 83 itu kan udah ya A lah gitu ya. Terus tinggal nunggu hasil kapan hasilnya? Pengumuman ke pusatnya. Kapan hasilnya? Insya Allah hasilnya tuh 18 sampai 20 mungkin ya. 18 ya. sampai 20 apa 18 atau 20? 18 sampai 20 soalnya ini masih ada jadwal lanjutannya. Juni 2024. Ini tahun apa? Iya, bulan tahun ini. 2024 bulan Juni. Bulan ini. 18 sampai 19 Juni 2024, oke. Tergantung tergantung pemberitahuan dari tergantung pemberitahuan dari sananya. Kadang-kadang mungkin bisa berubah, kadang-kadang ya udah tetap gitu. Berarti 18 hari lagi guys gitu. Ya, bismillah. Iya, abang kita ini juga ikut UTBK ya? Ikut UTBK juga. Ngambil apaan? Saya ngambil FTTM ITB sama Teknik Industri ITS. FTTM ITB sama Teknik Industri ITS. Ya. Mudah-mudahan mana yang terbaik lah buat abang kita. Semoga kita doakan aja. Allah memberikan jalan yang baik dan terbaik versinya Tuhan atau Allah atau Tuhan gitu ya. Jadi kita nggak bisa memaksakan. Kalau misalkan memang kun fayakunnya Allah memang mengatakan udah lo jadi angkatan udara dah sono, ya udah alhamdulillah. Atau ya udah lo diterima di TBK, ya udah terima aja. Kalau misalkan ya nauzubillah min dzalik, tapi kan kita kan mesti punya backup plan. Misalkan diterima di TBK gimana? Kalau menurut saya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Next year nyoba lagi nggak? Next year kemungkinan. Oke. Tapi berarti tetap pengennya ke TNI. Iya. Insya Allah. Ya udahlah kalau gitu kita nggak usah berandai-andai yang negatif lah. Iya. Rezeki nggak ada yang jelek. Nggak ada. Oke. Rezeki nggak ada yang jelek ya. Kok bisa begitu, kenapa? Rezeki ya karena gimana ya, rezeki itu pada dasarnya kalaupun misalnya kalian berpikir jelek, karena itu mungkin suatu ujian. Ujian kan semua orang pada dasarnya sama. Pada dasarnya sama nih. Cuma Tuhan tuh ngasih tiap orang tuh dengan kapasitasnya masing-masing. Kalau dikasih ujian, berarti dia tahu yang mana yang bakal bisa dihadapin tuh seperti apa. Kegagalan menurut saya tuh, saya udah berapa kali gagal nih. Saya spill aja, saya gagal Unhan, saya gagal SNBP, terus waktu itu pansus AU, Akademi Angkatan Udara itu nggak jadi. Ya iya kan dirubah. Iya. Oh iya karena kesannya mungkin ya. Kesannya mungkin. Tapi kamu lolos nggak? Nggak tahu kan, udah kan nggak ada pengumuman ya, langsung udah diiniin. Bukannya anak-anak pansus AU katanya waktu di KN nih, pas ada pansus ada yang lolos, terus dianulir.
Ya pokoknya ujung-ujungnya anulir, saya nggak tahu yang lolos. Yang lolos dan tidak lolos pokoknya dianulir ya pada saat dianulir. itu. Waktu itu Pansus AU ya. Saya nggak mencoba mencari tahu ya lolos atau enggaknya ya. Cuma langsung anulir pengumuman aja. final aja anulir ya udah. Mau dia lolos nggak lolos ya percuma. Oh iya Gitu loh. iya. Iya, udah berapa kali, mungkin berapa kali nyoba tes dan belum rezeki ya. Akhirnya saya nyoba Panselinda dan UTBK dan ya menurut saya kegagalan tuh it's a lesson gitu ya. Tanpa gagal mungkin manusia nggak tahu proses. Bener juga nih anak Krida Nusantara tumben bener. Iya, tapi memang ya artinya memang ya itu tadi yang Anda mau bilang. Kenapa sih harus SMA semi militer? Ya mudah-mudahan dengan di SMA semi militer itu dia dulu orangnya sok tua memang. Waktu di SMP dia sok tua. Tapi sekarang ya jadi lebih wise lah. Kalau dulu emang sok tua. Jadi abang kita ini waktu di SMP itu waktu les di situ kalau dia nggak tahu dia nanya. Jadi abis les nih, misalkan abis lesnya waktu itu hari Minggu tuh jam 12. Itu ada guru nih waktu itu kan. Dia nanya tuh. Jadi dari beberapa siswa NB yang cuman aktif itu hanya beberapa aja. Nah termasuk Bang Sakwel ini gitu. Jadi ya itu tadi NB memang mau menciptakan karakter-karakter yang terlatih dan karakter-karakter yang mandiri ya karena nanti pada saat PPDB kalian mengerjakan tesnya itu kan sendiri. Emang waktu Bang Sakwel ngerjain tesnya dikawal sama guru privatnya dia atau dikawal sama guru-guru dari NB atau dikawal dari Dama Kadamar? Enggak gitu. Makanya itu Kadamar pengen harapannya bisa masuk ke KN ya supaya pola pikirnya itu bisa lebih wow gitu loh kan. Ya terutama tadi Kadamar tangkep ya lagi ngomong-ngomong sama Bang Sakwel ini tentang masalah sistem belajar mengajar secara online. Karena kan ada Anto ya, Anto dari Solo ya, Adrianto kalau nonton nanti kita akan podcast ya, Adrianto ya. Jadi anak NB itu yang online juga banyak ya, Banyak. Bang ya. Saya juga baru tahu tuh, oh NB, iya, online ya, iya. Iya. Banyak juga yang Banyak yang di sana anak online gitu. Tapi kenapa anak-anak di luar sana dan orang tua di luar sana itu selalu bilang anak saya nggak bisa belajar secara online. Anak saya harus offline. Begitu Kadamar ngomong begitu sama Bang Sakwel, dia langsung ngomong, it's not all about the laptop, but it's all about the human behind the laptop. Ya itu memang ada quotes, itu quotes Gun ya waktu itu ya. Gun ya. Tapi itu Gun kan versinya orang sono yang mungkin dimodifikasi sama Bang Sakil. Iya juga ya. Bukan masalah laptopnya atau gadgetnya, tapi kan siapa yang menggunakan. Kira-kira gitu ya. Jadi sekali lagi Kadamar garis bawahi, Kadamar stabilo, Kadamar highlight, Kadamar udah segala macam sistem pembelajaran secara online itu ya tergantung orangnya. Bisa fokus apa enggak. Sekarang misalkan ini laptop. Terus ada another gadget di sini. Terus dia di sini pakai YouTube. Terus gimana? Nggak bisa kan? Mau belajar apa mau nonton YouTube, mau nonton TikTok atau mau nonton mau scroll TikTok atau mau scroll Instagram kan artinya kan tergantung daripada si siswanya. Kira-kira gitu ya. Oke. Nah, kita kembali ke laptop kalau kata Tukul. Waktu pertama itu Bang Sakwel itu Kadamar ingat. Waktu itu Sakwel pasti di harapan ibu dikasih brosur. Waktu kelas 8 ya. Bener nggak? Kelas 8 ya. Dikasih brosur dikasih waktu itu kita di harapan ibu terus bapaknya Sakwel datang apa gimana sih? Coba cerita gimana? Lupa. Lagi ngambil rapot di harapan ibu ya waktu gimana coba? Ada Kadamar, brosur gitu, brosur, bimbel kayak gitu. Bimbel apa? Kita baca kan. Sama Taruna, Krida Nusantara. Ya udah di situ mami saya tarik, di sini aja kita coba. Karena dekat. Rumahmu di mana? Dekat di Rempoa saya. Deket banget Rempoa sama Pondok Pinang. Oke, terus. Enggak offline rugi gitu. Iya. Oke. Nah, di situ langsung lah. Ya udah tahun depan aja kan mau kelas 8 ya? Kelas 8 bener. Waktu itu teman saya pernah sih kelas 8 di sini si Ahdan waktu itu. Ahdan, iya. Tapi seniormu ada kan yang di sini waktu si siapa? Najma.
Nasma, nah satu lagi. Najma sama ini yang di Tarmus lupa saya. Siapa? Lupa. Emang ada? Ada di luar. Nasma sama satu lagi Tarus ya? Ada, cuma tuh lebih tua dari Najma tuh. Oh, oke. Ya, sorry teh. Iya, dilupain. Oke, next. Ya udah di situ kan ngeliat brosurnya. Ngeliat brosurnya. Karena deket juga, terus dekat. kebetulan sesuai sama tujuan. Ah. Jadi interest lah, coba tunjukin interest. Nah, akhirnya waktu itu kelas 9 COVID ya. COVID. Jadi kita ya terbatas lah untuk pergerakannya. Iya. Hitungannya deket. Dan protokol tetap ngedepan protokol kesehatan. Iya, kalau di sini ya waktu itu pakai masker. Oh, jadi di situ. Pertama kali pengen ke SMA militer daftar di situ. Oke, sekarang waktu itu kenapa harus ke NB? Kan ada banyak tuh bimbel. Ini ada beberapa faktor juga nih. Nah, coba. Tadi kan 3 tuh kalau ke KN. Nah, kalau ke NB ada berapa nih? Cuma yang Yang pertama dekat. Oke, jelas. Ya, siap. Yang kedua. Tadi buka pertama, ini dekat. Oke, dekat. Ya. Yang kedua. Soal ini waktu itu saya pas banget baru-baru, jadi nggak ketinggalan materi gitu loh. Nah, ini Kak Damar atau di IG tuh, Kak Damar selalu bilang ya, NB selalu ngomong lebih awal lebih maksimal. Ya kan? Nah, gitu. Nah, yang kedua itu. Karena awal-awal, karena dari pertemuan pertama tuh lebih maksimal. Yang ketiga? Yang ketiga, saya lihat dari track record NB. Oh, track record NB. Terkait alumninya. Terkait alumninya. Yang paling kamu seneng dari apa? Ikoniknya NB siapa coba ikoniknya? Bang Halifah Nasib. Woi, Bang Halifah Nasib, Bang. Kita podcast ya Bang ya, udah lama kali kita nggak podcast Bang, gitu kan, udah berapa tahun, udah 9 tahun Bang ya, Halifah Nasib ya? Halifah Nasib. Jadi kamu ngelihat ada Bang Halifah Nasib, terus? Ya. Sudah yang di depan mata saya sendiri, Teh Nasma, masuk ke Krida Nusantara, itu yang kedua. Walaupun di Kridanya saya nggak ketemu waktu itu, karena kan Teh Nasma kelas 12? Iya, saya kelas 1 aja kan masih di rumah. Oh iya, nggak ketemu Nasma ya? Dia malah online, dia online. Oh iya benar, gantian ya? Gantian Anak kelas 10 masuk, kelas 12 ya di rumah. Iya kan? Iya. Oh. Tapi saya sempat lihat dia pakai seragam. Waktu itu kan saya masih kelas 8 atau kelas 9, kelas 8. Dia tuh kan udah kelas 1 ya. Kan kita beda 2 tahun. Jadi dia ke Krida, ke TU ngapain gitu loh. Pakai seragam Krida. Dia kelas 12 tuh. Saya baru pertama kali lihat. Kelas 12. Takut dong. Saya kelas 8, dia kelas 1. Oh, di awal. Oh, di SMP. Iya, kamu masih di harapan ibu, dia datang ke sekolah. Oke, terus? Ngurus abang ke TU, terus saya lihat, wah keren juga nih seragamnya. Oh, keren seragamnya ya. Bukan gila seragam sih, cuma maksudnya rapi lah. Oh, rapi. Oke. Enak dilihat. Oke, itu yang kedua. Ada lagi? Selain track recordnya? Track record. Waktu itu saya nggak terlalu ini sih, langsung nggak usah basa-basi langsung. Udah percaya gitu ya? Udah percaya. Nah, terus ini. Itu kan waktu itu mahal tuh. Wah, ini buat yang di sana nih. Kalau nih ya, Bang Sakwir ini NB angkatan 5. Artinya NB itu baru angkatan 1, angkatan 2, angkatan 3, angkatan 5. NB angkatan 1 itu masih privat tuh. Nih cerita nih ya. Privat ya? Dari rumah ke rumah Bang Halifah Nasib. Di rumah ya. Dari rumah ke rumah. Itu angkatan pertama. NB angkatan kedua di rumah saya. Di rumah. NB angkatan ketiga tuh baru di sini, Bang. Baru di sini ketiga. Baru di sini. Dan papan tulis ini nih paling lama nih. Sama yang paling tua banget tuh papan tulis yang di luar, yang kayu jati itu. Oh iya. Itu paling lama. Terus kursi yang paling lama itu pun kita juga boleh beli dari guru sini, itu yang warnanya hitam. Ada kursi warna hitam. Wah, kalau nemu kursi warna hitam, itu kursi pertama NB. Gitu yang bisa NB beli gitu. Dulu juga Bang Sakil itu dulu kalau sistem online tuh ingat nggak pakai laptop? Ya kan? Laptop yang ngadepin ke papan tulis. Hordeng kudu ditutup, ya nggak? Kalau misalkan hordeng kebuka kan mantul sinyalnya kan? Iya, terus anak online tuh telepon Kak Damar, gambarnya ngeblur. Wah, udah masuk lah gitu kan. Cuma nggak. Daripada ribet sendiri kan nih. Iya, itu pun baru ada 3.
saya, Kak Visa sama KSI doang itu yang intinya kan. Nah sekarang alhamdulillah gimana Bang? Udah ada proyektor ya Bang? Ini kalau saya lihat jujur aja nih, Hmm. dari metode belajar aja, dari metode belajar, dari fasilitas udah ada kayak gini, podcast kayak gini nih. Podcast ya pasti fasilitasnya jauh lebih. Fasilitas udah lebih. Kita udah pakai lebih- LMS ya, udah Learning lebih- Management System segala macam gitu kan. Terus dengan fasilitas yang seperti ini, saya kira tuh ini nggak damar nyari untung kali nambah banyak kali ya. Nambah banyak. dengan fasilitas-fasilitas seperti itu, dengan biaya seperti tadi itu, kita tuh selisih harganya nggak terlalu jauh ya. Terlalu jauh ternyata. Tapi menurut kamu gimana setelah kamu 3 tahun, 4 tahun nggak ngeliat NB lagi? Dulu nih kelas ini nih kelasnya Bang Sakwil nih. Iya, kelas A. Kelas A, 9A. Dulu di sini dia gitu. Sekarang fasilitasnya gimana Bang? Sekarang saya lihat ini udah ada gedung baru. Ini saya mau kesini bingung loh, ini kok udah ada 2 tempat lesnya. Udah ada yang mana 2. Buat ini saya ya? mana yang ini apa yang Udah mana? ada akuarium, satu Udah ada lagi akuarium. kok malah lebih bagus gitu. Oke. Berarti fasilitasnya udah oke. udah oke. Sistem pembelajarannya, metode pembelajarannya udah baik ya. Sesuaikan. Jauh lebih baik. Dulu Bang Sakwil ini pakai print-printan ya? Pakai print-printan. Print-printan buku gitu di step-step. Kalau sekarang Saya tuh tiap bimbel tuh pasti ada pertemuan kan. Dua kertas sama kalau matematika ya, matematika ada 2 kali. itu saya tuh di rumah tuh nyusun lagi, disuruh mami saya. Udah kamu nih belajar, susun lagi ngerapi ininya dari 1 sampai berapa tuh. Sampai pertemuan kesekian gitu ya matematika ya. Itu Dikumpulin lagi sampai segini. belum, berarti baru yang matematika, belum biologi, Biologi, fisika, iya. Kalau sekarang semuanya ada di genggaman, Bang. Semuanya ada di genggaman, animasinya juga agak lebih bagus. Ya selisih harganya sih nggak terlalu banyak. Iya. Nggak seperti yang Abang bayangkan. Wah, ini Kak Damar ngambil untungnya gede banget nih, fasilitasnya udah banyak. Kayaknya enggak gitu. Tapi ya tetap saya terima kasih yang pertama sama orang tua saya. Siap. Udah bisa, maksudnya dengan segala kemampuan mereka tetap usaha dengan keinginan saya macam-macam bisa bimbel di sini. Terus juga untuk Adamar, juga untuk NB, untuk seluruh staff NB udah bisa inilah, maksudnya udah bisa Mensupport kamu gitu ya, mendorong kamu ya. Dulu keterbatasan yang sangat terbatas mungkin ya, udah COVID, terus belum ada fasilitas ini itu. Belum ada fasilitas ini itu ya NB masih ya baru 5 tahun lah gitu. Pengajarnya juga masih dikit. Mengajarnya juga ya masih terbatas juga. Jadi dengan kayak gitu aja mereka udah ngasih yang terbaik. Oke, baik. Tetap dari keberhasilan suatu tes tuh pengaruh orang di sekitar tuh Supportnya ya, segitiga keberhasilan. Nah, akhirnya kita bisa berhasil ya dengan baik ya, walaupun dengan ya waktu itu memang waktu tahun kelima kadang-kadang terus terang aja memang itu fase-fase kita lagi cari jalan. Lagi cari jalan, itulah prosesnya. Kira-kira kalau misalkan saya kasih begini soalnya, apakah bisa merepresentasikan nanti PPDBKN? Itu juga Kak Damar masih cari-cari jalan lah, istilahnya membabat alas lah dari tahun pertama sampai tahun kelima. Ya sekarang tahun ke-9 sih alhamdulillah udah much better lah. Karena amin. Ya makanya Kak Damar juga pesan sama kamu nanti kalau misalkan ada anak NB yang ketemu misalkan di Angkatan Udara, kamu nanti kalau misalkan ke Angkatan Udara pasti kamu akan ketemu sama Teku Abiseka itu pasti. Anak NB 2 itu pasti akan ketemu Bang Teku Abiseka. Ya di pendidikan sih kamu nggak akan ketemu. Sekarang dia udah tingkat, oh iya kamu masuk dia udah tingkat 4 mau lulus. Kamu nggak akan ketemu sama Bang Teku Abiseka gitu. Ya paling kan someday kamu akan ketemu yang namanya Teku Abiseka. Entah itu di mana, yang jelas bukan di pendidikan gitu loh. Pasti akan ketemu kalau nanti kamu masuk Angkatan Udara. Kalau kamu masuk Angkatan Darat, pasti akan ketemu anak NB lainnya gitu. Angkatan Laut juga ada gitu kan. Nah, terus kembali ke laptop setelah kita membicarakan masalah yang katanya bimbelnya kok mahal amat gitu kan. Ya sekarang ya kalau misalkan nggak ada ini ya nggak ada dorongan itu agak susah juga ya untuk berkembangnya kan gitu. Nah ya kira-kira gitu, jadi itu yang menjawab karena tadi Kak Damar coba ngomong sama Bang ini emang iya sih NB mahal, ternyata dia jawab enggak juga. Berbanding lurus apa berbanding terbalik deh Bang, sekarang gitu aja gampangnya. Berbanding lurus. Oh berbanding lurus tuh katanya tuh, gimana bisa mahal coba kalau berbanding lurus kan gitu ya. Oke, next Bang. Ini kan begini masalahnya lagi. Anak-anak itu pengen banget masuk ke SMA semi militer.
terutama masuk ke SMA Krida Nusantara, Bang. Itu pengen, Bang. Dia pengen, kalau tanya mamanya, kalau saya tanya atau omanya tanya, kamu mau masuk ke SMA Krida Nusantara atas keinginan siapa? Siap, atas keinginan saya sendiri, katanya begitu. Wah, ini masalahnya lagi. Begitu ngadepin prosesnya, jeogah dah tuh. Nah itu gimana Bang, cara memotivasinya Bang? Yang pertama nih, kalau sebenarnya proses itu emang pahit. Proses pahit, banget. Sakit. Nah, tapi kan ada peribahasa bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Itu peribahasa yang sampai sekarang saya tuh masih tetap pegang teguh. Nah, baik. Cuma pas mau tes doang, iya. juga kayak gitu. Iya. Nah, buat yang sekarang tuh harusnya dengan fasilitas yang memadai, dengan banyak bocoran soal ini itu, referensi lah, banyak referensi, harusnya mungkin booster ya bagi mereka ya. Cuma yang namanya perkembangan teknologi. Oke. Gen Z ini banyak ini, dia banyak di zona nyaman ya. Nah, banyak zona nyamannya. Jadi itu tahu takut nih. Orang-orangnya pintar, Gen Z itu pintar. Anak-anak sekarang tuh mungkin lebih pintar ya daripada NBNB sekarang ya, daripada angkatan saya dulu. Cuma mungkin kenapa effortnya ini karena lingkungannya nih. Kalau dulu kan kita kan COVID terus terbatas lagi ini. Pergerakannya jadi terbatas. Kita fighting spiritnya mungkin terbangun gitu lah. Terbangun. Nah, motivasinya ya untuk solusinya, kalau saya bicara soal masalahnya doang kan nggak ini. Iya, harus ada solusinya. Masalah harus solusinya. Dengan itu lebih ke kesadaran diri lagi. Balik ke awal, kalau misalnya kasihan kan orang tua kalian udah yang nyekolahin ya apa? Fasilitasi kalian dengan bimbel yang katanya mahal kan gitu. Dia juga. Gua tembak di sini nih yang ngomong mahal nih, ayo. Siapa yang ngomong mahal terus? Dia juga pokoknya udah berharap lah, ingat orang tua kalian di rumah, udah berharap. Terus saya kan anak pertama ya, jadi ingat adik-adik saya. Terus juga buat apa sih kalian kesini, ingat tujuan awal. Nah di situ tuh itu pasti bakal jadi motivasi. Oke. Jadi motivasi buat kalian. Jadi ya manfaatkan, apalagi dengan referensi fasilitas seperti ini, dimanfaatkanlah. Sebaik-baiknya. Nggak ada bayar kok ya. Habis les langsung aja. Tanya. Langsung aja. Tanya kalau habis les, jangan kitanya yang malah ayo nanya masa kita yang narik. Iya, jangan mau rugi udah bayar mahal-mahal nggak mau nanya lagi, udah gitu nggak bisa rugi kan gitu, rugi dong ya. Oh jadi begitu, jadi memang ya alhamdulillahnya memang ya saya cukup tahu lah, memang Bang Sakil ini memang dulu memang orangnya agak tua, tapi dia pegang prinsip yang bagus gitu. Artinya memang lingkungan keluarganya itu memang mendukung. Lingkungan keluarga itu penting banget. Jadi memang saya sering kali ngobrol sama papanya Sakwe itu. Mama jarang ya kalau nggak salah ya. Papa terus ya yang nganterin kamu ya. Ya, papa. Lanjut ya. Ya. Saya sering komunikasi. Memang ya orang tuanya support banget sehingga memang terbentuklah karakter yang tangguh seperti Bang Sakwil yang dia sadar kalau dia anak pertama, saya harus menjadi role model. Saya kesian dengan orang tua saya yang sudah susah payah kerja banting tulang untuk membesarkan saya, memberikan pendidikan yang terbaik untuk saya, ya kan? Tambah lagi saya juga mesti membuktikan kepada semua orang bahwasanya saya harus menjadi seorang yang bermanfaat untuk orang lain ya. Jadi kalau sukses itu kadang-kadang indikatornya adalah orang yang bukan banyak duitnya. Karena terus terang aja kadang-kadang juga waktu itu nggak sukses. Orang di luar sana kan, lu sukses tuh sekarang lu duitnya banyak kan nggak gitu. Tapi sukses itu menurut Kadamar adalah ketika orang itu bermanfaat dan duit akan ngikut dengan sendirinya. Kira-kira begitu ya Sakil ya? Betul ya? Nah, jadi Sakil ini ya bisa dibilang itu, ya mudah-mudahan dia tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsipnya, tetap ya tawadu gitu ya, tetap rendah hati ya, bukan berkecil hati, rendah hati gitu. Rendah hati, tidak sombong, pandai mengaji, sama kayak si catatan si Boy. Buset, gue tau banget ya kalau ngomongin catatan si Boy ya, angkatan 70-80 banget gue kan.
Ya kayak gitu. Oke. Itu buat jadi self motivasi buat kalian. Nah, sekarang Kak Damar mau ngomong ini, Bang. Ini Kak Damar tuh kalau yang namanya niat begini udah keren banget dah, Bang. Nah, ceritain dah, Bang. Itu dapetin begituan bagaimana, terus namanya apa? Terus bagaimana ceritain dah, itu namanya apa? Ini Bagi yang belum tahu ini apaan nih, udah kayak melingkar-melingkar gitu kayak snakehead. Nah, Oke. ini namanya talikur sama Talikur sama brevet. Brevet. Talikurnya mana? Talikur nih. Oh, talikur yang itu, yang brevetnya Ini yang brevet. oh, kayak serip itu. Belum di beraso Oh, ya. belum di beraso, sorry iya ya. dia buru-buru ya. Udah lulus ini nggak ada yang negok. Kalau lulus dia nggak berani dia. Ya, apalagi ini pakai tali kurin tanggung jawabnya berat tuh. Wah, dicopot Oke, tali dicopot. nggak di beraso. Oke, next. Nah, ini nih talikur buat jabatan. Kalau ada orang yang memegang suatu amanah sih, saya lebih sebutnya amanah. Oke, amanah. Good. Amanah pasti dia ada diberi suatu tanda mungkin ya. Mungkin ini suatu representasi dari amanah. Oh, representasi amanah lu ngomongnya bukan jabatan lo terus. Oke. Nah, ini itu dari organisasi namanya Pasukan Keamanan Siswa. Pasukan Jadi, Keamanan Siswa. ada beberapa siswa terpilih yang mengikuti seleksi pembinaan. Ya pembinaannya tuh kayak sama aja sih kayak tes krida, ada jasmani, akademik, terus psikotes, sama nih sekarang tuh ada kalau mau jadi mahasiswa ada public speaking. Saya juga baru tahu dari pembina saya. Oh, ada pas saya. harus ada pas kasih sekarang. Ribet banget sekarang ya. Wawancara tuh sama Wawancara. yayasan. Oh, Wawancaranya sama kalau sekarang sama yayasan? Ini benar-benar serius orang-orang ini. Orang-orang pilih yang untuk memegang amanah ini Iya, gitu ya. Karena ini tugasnya dia tuh ngewakilin angkatan bisa, terus ngebantu lurah. Lurah tuh kan ibaratnya orang tertua ya, di antara tertua secara kutip ya tertua. Maksudnya dituakan. Jadi kita ngarahin teman-teman kita tuh jadi apa tuh harus paling duluan. Terus tugas juga Paling terakhir. paling terakhir. Apa tuh? Ini paling terakhir tidur paling terakhir Oh, mungkinnya. oh iya, bangun paling dulu, tidur paling terakhir ya. Bangun paling dulu. Kayak ngangon kambing ya? Iya. Dia tugasnya ngangon kambing. Kambing ya semua. Oke, terus? Ya ibaratnya gitulah. Nah, ini juga buat contoh ya buat adik-adik kelas kita mungkin yang supaya mereka tuh ada motivasinya di krida tuh jangan nol banget lah. Nol banget tuh, apa nih maksudnya? Nol banget ya have no life gitu loh, have no life kayak udah jadi siswa krida ya udah kayak mengalir aja gitu loh. Tapi kan tanggung jawabnya belajar, Bang. Iya, tanggung jawab. Maksudnya kita buat kalau sekarang mungkin ada namanya portofolio kali ya. Portofolio buat ngisi portofolio aja. Apa salahnya berorganisasi sambil belajar? Bisa juga. Bisa baginya? Bisa juga. Itu bagaimana baginya? Bisa baginya. Tapi ini belum selesai dulu nih, ini dulu, ntar itu mah yang lain. Iya, ini ya, nih. tuh cerita itu dulu ya. Jadi waktu itu pemakaian ini tuh memang nggak sembarang organisasi bisa dapat juga. Dan tidak sembarang orang, oke? Iya, dan tidak sembarang orang. Ada organisasi yang nggak dapat dan ada Emang orang ada? yang dicabut tali gurnya, tercabut ban. Oh. Kalau tugas tuh bisa ada ban pas kasus Oh, di sini. oh, iya. Nah, itu ada yang kalau misalnya ada anggota Paskasih yang melanggar udah dicabut. Dicabut bannya. Berarti Melanggar itu kayak gimana? Ada melanggar bu? tuh misalnya ya kan banyak peraturan ya Indonesia. Sekolah saya militer banyak peraturan loh. Ya, jadi yang nggak sanggup atau yang udah misalnya udah muak udah apa lah bisa dicabut banget. Ini orang itu sebagai seorang mantan Paskasih. Udah nggak ada tali kurnya? Udah nggak ada. Tapi Nggak boleh kadang-kadang, dipakai? dibekuin doang. Oh, Ada yang dibekuin. dibekuin doang berapa bulan, ada yang di kick dari organisasinya. Gitu. Kan orang itu mau berubahnya apa orang itu. Semua apa orang itu untuk berubah. Gitu. Iya. Dia proses seleksi menjadi seorang yang pemikul amanah di Kridani atau seorang yang punya jabatan itu lah, jabatan siswa atau pejabat siswa nih ada seleksinya tersendiri gitu. Dari aspek Bimbingan konseling. Anda punya catatan SP tuh biasanya nggak boleh. Yang surat peringatan 1, surat peringatan 2 nggak boleh ada itu, harus clean. Terus kesehariannya gimana? Dia kan kalau sebagai calon itu calon Paskasih, Capaskas sebenarnya. Capaskas. Kalau disuruh diinin abang-abang harus menjawab. Tadi misalnya tadi kan saya sosialisasi sama adik-adik gitu. Oh iya, Dia sosialisasi. tanya, pokoknya dia harus harus nanya. mau itu penting atau enggak yang penting udah nanya aja. Nanya. Gitu. Biar pertanyaannya konyol.
yang konyol ya. Lain itu mah aja lah gitu. Gua kirain dia kata buat aja konyol aja. Oke. Senior lagi sama abang konyol. Iya, oke. Gimana gitu. Ya udah respect sih mungkin. Inspeksi maksudnya? Respect. Oh, respect ya. Itu tuh kelas berapa kamu dapet itu? Ini tuh sebenarnya kalau saya ini agak abnormal ya, karena Abnormal, ya. karena angkatan saya kan masih aja telat. Oh iya. COVID. Harusnya ini dari kelas Kelas 10. 10. Tapi kalian kelas 11. 11. Semester 2. Semester 1. Oh, semester 1. Mau ke semester 2. Iya, semester 1 akhir ya. Naik ke semester 2 ya baru. Karena kan pembinaannya kan dia Panjang 3. panjang. Nah, ceritain dong itu pembinaannya gimana Ini sebelum. pembinaannya- Kamu daftar apa nih waktu dulu? Kamu kok kenapa bisa ke Paskasis tuh? Kenapa pilih Paskasis? Kan sana banyak ya kalau nggak salah ya. Banyak. Nah, kenapa kok Opsi, Paskasis ada tuh ya? PK. Kenapa itu Oke, gitu? Jadi saya tuh awalnya tuh dari SMP saya waktu itu kan saya alhamdulillah punya inilah ketua OSIS waktu itu saya. Oke, di harapan ibu kamu ketua OSIS. Oke. Saya rencana nih di SMA nanti saya bakal ngelanjutin OSIS. OSIS. Tadinya. OSIS atau Iya. MPK lah yang masih Oh, yang MPK. kuning. Iya. Jadi mau ibaratnya coba jadi ketua MPK lah atau OSIS. Atau ketua OSIS, oke. Nah, terus tapi dilalahnya Paskasis nih buka ini duluan. Pendaftaran. Buka ini duluan, lowongan duluan lah. Ya, bukan lowongan sama kayak KN pertama nih. KN, ya. Berarti kamu orangnya sukanya yang paling pertama. Pokoknya mana yang pertama itu yang gue masukin begitu. Oke. Ya udah. Oh, udah cuma sesimpel itu. Nah, terus ya waktu itu Kenapa nggak nunggu OSIS? karena Lama. lama. Duluan Paskasis. Paskasis tuh prosesnya panjang, terus duluan gitu loh. Kalau OSIS? OSIS tuh dia biasanya paling sebulan tuh udah seleksi, seleksi wawancara gini itulah. Ntar kan itu demokrasi ya dipilih. Kalau ini kan kita pilihan guru, dinilai sama pembina sama guru. Jadi menurut saya tuh kalau OSIS tuh dicintai, Paskasis nih Mencintai? mencintai tapi apa ya kadang-kadang kan kita pilihan guru ya bukan pilihan siswa jadi emang ada orang-orang yang nggak puas lah tapi kan di mata guru udah terqualified gitu udah terkualifikasi lah jadi ya kita juga tahu ya, harus gimana kita bertindak dalam segala situasi ya gitu loh. Nah di sini saya kenapa daftar ini duluan ya karena buka paling awal dan seleksinya paling lama terus teman-teman saya juga saya waktu itu agak FOMO ya agak FOMO jadi itu seleksinya bareng sama Pataka, tapi karena Pataka standarnya terlalu tinggi, saya udah Paskasis aja. Pataka apa tuh Pataka tuh? Pasukan Tanda Kehormatan. Tanda Pusaka. Tanda Pusaka, sorry. Pasukan Tanda Pusaka SMA Krida Nusantara. Oke. Nah itu kan ribet lah. Bareng tuh. Bareng itu. Karena sama-sama susah tuh. Karena lama. Lama dan susah. Lama dan susah. Dari berapa orang tuh? Kalau yang daftar Paskasis? Daftar tuh 100-an daftar. Duh, banyak bener. Terus banyak. yang diterima? Yang diterima tuh yang ikut seleksi dulu lah. Oke, seleksi. 100-an. Jadi ada yang udah ngundurin diri gitu loh. Karena dia mau jabatan, mau pindah organisasi atau misalnya emang ya udahlah males gitu kan. Banyak tuh ya. Dari ngapain ke lapangan buat pembinaan yang penting di asrama aja udah. Oke. Iya. Ya udah. Di sini yang ikut pembinaan tuh waktu itu 80-an ya. Yang daftar 100. Yang cabut 20 orang yang berarti. Cabutan ya 20 30 orang ada 20 30 orang. Oke, terus? Terus kan ada seleksi tahap satunya pengumumannya. Oh. Kan makin lama makin terkikis kan. Iya. Kita lihat juga kita pernah ini anak misalnya pacaran atau enggak di sananya. Nggak boleh pacaran di sana. Boleh guys kalau Nggak boleh kalau nggak ketahuan boleh. nggak ketahuan nggak boleh. Gelo juga. Iya. Pacaran kalau nggak Saya ada. nggak pernah pacaran. Wah, masa? Nggak pernah ngomong. Karena nggak tahu saya. Oke, lanjut. Oke. Nah, terus juga pokoknya diseleksi lah selama 3 bulan itu. 2-3 bulan kan. Di situ dilihat kompatibel atau enggak. Ya, terus kalau misalnya udah tahap akhir tuh biasanya udah sekitar 35 orangan lah. Dari 100 tuh tinggal 35 tuh udah tahap aspa sama aspi tuh. Aspa sama aspi. Aspinya berapa biji? Atau balance? Aspinya tuh Lebih banyak aspa dong pasti. banyak aspa. Oke, next. Nah, kasarnya 20 orang lah, kita 10 lah kasarnya. Iya, oke. Jadi udah sisa 35 udah akhir nih. Ntar pengumumannya tuh di apel, jadi disebutin satu-satu. Disebutin satu-satu namanya. Nah disitulah banyak yang
banyak yang nangis kali ya lebaynya gitu ya, yang nangis. Sisa berapa jadi? Sisa 20. 20 itu yang diterima dari 100 itu. Oh. Tiap ini beda-beda sih tiap angkatan, tergantung jumlah angkatannya. Oh, tergantung Angkatan saya jumlah. banyak waktu itu kan. Angkatan saya 380 ya? iya, 300-an. Makanya pas itu dulu kalau yang 200-an doang mah kalau 300 kecil tuh bisa ya 15 cukup lah. Oh. Tergantung kapasitas angkatan. Tapi sedikit loh. Itu yang biayai siapa? Yang biayai memang dari Krida Nusantaranya buat dana operasional kalian. Dan operasional kita tetap kita kalau masalah pembinaan ya pembinaan nggak pakai dana sih. Cuma misalnya pembangunan OSIS itu biasanya dari uang kas sih. Oh, uang kas ya? Organisasi, uang kas lah. Oh, oke. Yes, oke. Nah, terus dilantik. Gila. Itu emang semuanya warna kuning. Kalau OSIS warna apa? OSIS itu Biru putih. biru merah. Oh, biru merah. Pataka Pataka putih. biru putih. Oh, biru putih. Jadi masing-masing punya Masing-masing arti punya ya. warna. Ada yang merah putih. Merah putih ya? Biru putih. Tete Itu Sara pasti Rosa. itu merah polos itu. Apa namanya? Pejamas. Pejabat asrama. asrama ya. Itu Itu juga merah. tiap kelas beda-beda warnanya. Lah, Kalau kelas 10 tuh kuning polos. Ah. Ini kan kuning putih ya. Ah. Kalau kelas 10 tuh kuning polos, kelas 2 tuh merah polos, kelas 3 tuh merah kuning. Berarti tiap naik kelas nanti Kelas jabatan itu Jabatan itu diganti apa dianya tetap ganti ininya aja? Diganti. Oh, gitu. Tergantung dari gurunya mau tetap orang itu pakai orang yang sama. Kita juga bisa nolak. Waktu itu saya sempat jadi wakil lurah juga. Saya sempat jadi pejabat asrama. Oh, jadi Ya, pejamas juga. Wakil lurah. Kan Oh. Kalau lurah kan itu yang nomor satunya, ini nomor 2-nya lah. Oh ya. Itu pengganti waktu itu saya. Iya. Mungkin di pejuang NB yang lagi nonton YouTube ini apaan sih? Jadi sistemnya kalau di Krida Nusantara tuh ada lurah, ada Iya, wakil lurah, terus apa lagi? Ada Camat. Nggak ada. Kalau pejabat itu administrasi. Oh, itu yang administrasi, administrasi, bendahara. sekretaris, Oh. gitu-gitu lah. Jadi istilah-istilah itu berbeda antara satu SMA semi militer dengan SMA semi militer yang lain Beda. gitu ya. Beda. Kayak gitu ya, oke. Nah, ini kadang-kadang masih wondering sih waktu itu memang kita balik lagi ya. Ini memang omongan ngaco lah. Anggap aja dia ngobrol warung kopi lah karena udah lama banget sih nggak ketemu ya sama Bang Sakio nih ya. Waktu kamu dinyatakan lolos KN tuh perasaannya gimana? Alhamdulillah, seneng banget. Nah, Nyangka ini- nggak kayaknya? Nyangka nggak nyangka sih. Nyangka nggak nyangka. Ini fun fact aja, waktu itu hari pengumuman saya berusaha tuh saya ngajak teman saya yang di SMP tuh nongkrong. Biar tuh kalau pengumuman ya udah Nggak tahu gitu? Nggak tahu ya. Mau lolos, lulus apa enggak? Lagi seneng-seneng kan? Oh. Lagi seneng-seneng mau gagal, mau berhasil kayak. Ah. Lagi seneng-seneng gitu loh. Jadi waktu itu saya mencoba supaya tidak tegang. Jadi saya mencoba menghibur diri, tapi ya waktu itu si Farhan tuh. Telepon. Nelpon. Ki, lulus ya? Alhamdulillah. Iya, lu juga gitu kan. Iya. So, alhamdulillah. Udah di situ, ya udah saya balik lagi nongkrong sama teman-teman gitu kan. Terbayarkan ya. Udah. Oke. Nah, kamu kan sampai rumah baru ditanyain mami saya. Terus sama ini saya tuh sama mami saya deket kan. Jadi alhamdulillah ya, emang kodenya di situ ya udah. Ya, memang takdirnya di situ, memang udah ini oke. Nah, ini Kak Damar nih pengen tahu juga nih, memang Bang Sakwel ini memang dari SMP memang Kak Damar perhatikan memang well management. Artinya dari manajemen waktu, terus kemudian rasa keponya itu terhadap suatu pelajaran tertinggi. Itu waktu kamu jadi pejabat itu bisa bagi waktunya emang? Susah loh. Gimana cara kamu baca? Oke, nggak usah jadi pejabat deh. Buat apa namanya pejuang NB di luar sana itu gimana kamu cara membagi waktu supaya kamu bisa menjadi seorang yang terlatih dan menjadi seorang yang mandiri dalam bisa mengerjakan soal. Nih, saya bagi waktunya pas mau masuk Krida aja kan waktu SMP kan saya waktu itu masih kelas 9, Covid, banyak tugas online, ini itu di satu sisi saya harus kejar akademik buat NB.
Nah di situ saya bagi waktu. Awalnya kesusahan. Saya saya ngeluh sama mami saya. Cuma katanya daripada ngeluh, ya udah cari solusi kan. Cari solusi kan. Daripada ngeluh, karena kalau orang dengar orang ngeluh itu bete gitu ya. Iya, kayak pusing. Kalau lu ngeluh sih gitu. Iya, lu ngeluh melulu ya. Lu ngeluh sih, kalau ngeluh ya nggak usah dari awal. Iya. Nah, udah. Di situ saya cari ini aja, dengan cari metode di mana setelah 1 minggu kan, 1 minggu, 7 hari, 5 hari Senin sampai Jumat saya manfaatin buat pelajaran sekolah. Zaman dulu NB5 Bang Sakil ini belum ada PR ya? Belum ada latman atau PR. Oke. Manfaatin aja. Tapi di selingan waktu misalnya udah nggak ada ulangan, nggak ada PR, tetap saya baca materi dari itu. Harus tetap ngulang kan? Tetap ngulang. Biar bagaimanapun kan? Nggak bisa setelah ini langsung ditaruh bukunya terus nggak bakal inget kan? Kalian belajar di rumah, terus misal kalau nggak tahu ya ntar Sabtu Minggunya pas ketemu Tanya. Iya, itu emang begitu dia, emang paling ribet. Tapi nanya mulu gitu, nggak apa-apa sih sebenarnya. Nah, terus Jumat sore sampai Minggu itu saya udah fokus tuh. Udah seminggu ini Udah selesai tugas-tugasnya, udah selesai Senin sampai Jumat ya. Oke. Nah, terus ya udah Sabtu Minggu lanjut fokus ke ini. Fokus buat persiapan SMA militer ya. SMA militer. Nah itu jadi begitu. Memang kalian tuh harus well manajemen waktunya itu dipertahankan. Jadi memang ya alhamdulillah dia sudah sadar sendiri. Nah itu caranya itu belajar juga, megang amanah juga waktu di SMA. Di Krida nih, waktu itu sempat bingung. Cuma saya lagi-lagi saya nerapin berbagai metode kan. Saya nanya referensi. Ada kakak kelas saya pas kasus juga, tapi dia nanya ke senior. Angkatan. Ranking pertama? Enggak, ranking berapa? Ranking 3 atau? Ranking ketiga angkatan. Oke. Ya, lumayan lah. Saya aja nggak dapet ranking 3 ya. Oke. Nah, di situ Bang, gimana sih Bang caranya kayak gini-gini? Gimana caranya bisa mempertahankan akademik tapi bisa dalam kesibukan satu dan lainnya juga. Udah di situ saya coba, akhirnya metodenya tuh kalau saya ya pokoknya lagi di sekolah lagi belajar ya belajar aja dulu, ikutin. Tidur nggak? Ya janganlah. Enggak, kamu suka tidur nggak? Enggak sih. Serius? Sumpah. Enggak capek? Enggak. Gila. Kan lagi belajar, ngapain tidur? Iya kan teman-teman kamu kan berarti. Iya teman-teman kamu berarti tidur nggak? Enggak tahu sih. Banyak yang tidur di kelas. Ya. Iya maksudnya. Kamu yakin nggak pernah tidur sekali? Saya tuh tidur jam kos doang, jam kos dibangunin udah langsung fresh gitu. Karena kalau di Krida tuh ada tuh guru yang tidur langsung disuruh ini tanda tangan ke satpam jidatnya. Langsung mati. Kan gitu. Mau lah kayak gitu. Gitu. Ya udah mendingan dari awal aja. Tapi ada guru yang gitu. Udah kamu sana tanda tangan satpamnya suruh tanda tangan di jidat kamu. Keren juga. Kamu mau tanda tangan ke satpam? Siap enggak Pak? Gitu oke. Terus udah, ya nggak mau lah digituin kan. Ada tuh temen saya tuh kan banyak yang kena. Tiba-tiba ada tanda tangan. Lalu abis itu lawak juga sih. Iya. Cuma ya disitulah saya kayak rugi dong kalau tidur gitu kan. Tidurnya di jam kos aja. Kalau jam kos juga tidurnya parah sih saya kalau di jam kos tuh. Mumpung ada guru kan, udah gelar tas langsung tidur di lantai. Gitu. Udah capek banget sih gitu ya. Capek banget. Oke. Nah itu cara. Ngantuk. Nah ya udah. Itu nyatet sih kayaknya nyatet saya. Sambil nyatet makanya terjaga bangun. Karena nyatetnya juga ngelantur tuh. Tapi ya udahlah tahan lagi lah. Habis itu habis dari sekolah sorenya tuh kan garjas juga kan. Sorenya garjas atau kalau nggak garjas itu materinya ekskul atau enggak pendalaman materi. Nah di situ biasanya kalau pendalaman materi itu banyak tidur karena kan udah sore kan. Udah sore terus apa namanya, mungkin kadar oksigen di otak juga udah berkurang. Udah menipis. Udah inilah, udah give up lah. Jadi ya udah mungkin banyak yang lelah di situ. Entah kenapa saya tuh kalau ngerasa kalau tidur ya rugi aja. Rugi dong gitu. Oh ya mindset. Orang Jawa kali. Mindset pedagang. Rugi dong. Mindset pedagang. Oke, ya nggak apa-apa, tapi itu mindset yang positif kan? Tapi emang saya pada dasarnya ibu saya bilang sini oportunis orangnya. Ya nggak apa-apa kalau oportunis memang itu bisa membangkitkan keberhasilan. Dalam pelajaran mungkin ada. Bagus lah, iya bagus. Berarti mikir juga dia, kesian orang tua gua rugi ntar kalau gua tidur. Bagus itu, oke next. Ya udah, akhirnya di situ udah nggak usah capek-capek lah.
habis garjas kita isya tuh kan isya kan sholat nih. Sore makan maghrib sambung ke isya, habis dari isya tuh kita ke asrama pulang. Pulang nih kan kadang-kadang disuruh ini ada pengarahan itu kan, capek sih. Cuma yang namanya malam itu saya BTW saya kalau turun maghrib turun isya tuh saya bawa buku. Jadi tuh ngapain? Ya belajar aja Di masjid? di masjid. Bodo amat. Bodo amat mau belajar aja orang pada nih orang ngapain sih? Ya udah saya sambil tiduran, orang lain mungkin ini saya sambil tiduran belajar diskusi sama teman gitu kan. Oh, diskusi sama Ya, teman. Saya juga orangnya tuh Doyan belajar? Doyan belajar. Wah. Ranking angkatan teman saya. No, makanya kalau nyari temen yang bener, jangan yang mandat. Nah, Kebetulan teman saya doyan gitu. doyan belajar ya? Doyan belajar, ya udah saya Ikut-ikutan. terus pas balik asrama, udah itu kapasitasnya karena kita udah intens di sekolah, udah intens di mana namanya di masjid kan, terus malamnya kan diselangi sama kayak pengarahan gitu kan, terus akhirnya malam kan jadi santai dong, belajarnya kan udah dikebut di awal, jadi santai cuma tinggal baca aja review bareng temen, baca tanya jawab. Jam berapa itu? Ya jam-jam 11? Jam 9. Jam 11 tuh udah tidur lah. Jam 9 sampai jam 10. Jam 10 tuh udah yang penting kalau misalnya udah nggak sanggup lagi udah taruh aja bukunya. Taruh bukunya, gosok gigi, cuci muka, tidur, terbangun. Bangun tuh jam 10, jam 3 lah. Jam 3 tuh mandi itu belajar lagi. Kan menurut saya belajar Jam 3 pagi? Jam 3 pagi. Habis bangun terus mandi, dingin banget itu? Ya, dingin banget. Mandi, ngulang-ngulang aja dulu, hafalin dulu. Sebelum subuh kan, habis itu ke masjid, bawa bukunya bawa juga. Pas sholat subuh? Iya. Bawa buku juga? Aja bukunya. Oke. Sambil dengar kajian dulu, baru ntar habis kajian ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung buka buku, tiduran langsung buka buku aja. Jedanya berapa lama tuh habis dari kajian sampai siap kamu sekolah? Kalau kajian tuh kalau kajian tuh biasanya bentar sih. Terus dari kajian tuh biasanya nunggu dulu berapa lama itu, berapa menit di masjid. Lama sih setengah jaman lah, sih kan lumayan tuh. Tidur bisa, mau belajar bisa. Tergantung orangnya ya, kalau mau tidur, mau dibawa tidur mah tidur ya. Oke. Nah. Udah nggak ada ruginya sih. Cuma habis kajian, ada waktu kosong sebentar, itu habis itu langsung makan pagi. Terus habis itu langsung makan pagi, langsung saya pas kasih tugas biasanya. Apa ya? Nyiapin apel, terus kondisiin lapangan, terus ngatur ini, ngecek. Ini di beraso atau udah nggak beraso saya. Karena sibuk ya itu buat persiapan angkatan darat ya, persiapan akmil next. Ya udah di situ kan, pokoknya pas itu kalau pas ya tugasnya tuh cuma pas apel, dari mulai apel sampai tidur sih. Itu kamu nyita handphone kalau misalkan anak-anak ada nyelupin handphone. Itu tugas bukan? Apa satpam? Sebenarnya ya kalau ada pengecekan, kalau mau nyita gitu kita harus izin juga. Kalau ada pengecekan, izin sama siapa? Izin sama gurunya. Ngecek ade tuh izin dulu. Iya, karena kalau gurunya lagi ngelakuin penyitaan atau apa, kita kadang-kadang disuruh ikut ngecekin ada yang bawa ini enggak ini. Oke ya. Jadi kira-kira begitu ya. Yang penting ini sebenarnya kalau mau boleh simpulin sendiri aja dah kira-kira bagaimana gitu ya. Nggak ada suatu proses yang instan dan usaha itu tidak akan pernah mengkhianati hasil. Ya. Jadi kalau berusaha itu jangan langsung berharap hasil dengan instan. Iya kan? Hasil ya inputan, proses, output. Dah, kalau misalkan outputannya jelek, ya itu tadi kalau kata Bang Sakil adalah rezeki nggak ada yang jelek kata dia. Namanya rezeki ya. Ada pelajaran di balik itu. Ada hikmah yang bisa kita petik dari semua kejadian-kejadian yang kita alami gitu ya. Nah, itu makanya Kadamar selalu bilang, Kadamar bukan menjelekkan SMA negeri. Kadamar tuh selalu
pengen yang terbaik buat kita itu udah masuklah ke SMA semi militer berasrama atau SMA unggul berasrama. Tapi dengan catatan harus memegang teguh apa Bang? Kaidah-kaidah atau memegang teguh prinsip-prinsip yang ada. Kira-kira seperti itu gitu ya. Nah, ini Kadabar kan kalau di podcast tuh gak pernah ngomong apa namanya, selalu bilang ini tuh adalah sebuah sumber informasi. Bahkan ada orang tua siswa tuh yang ngomong ini bukan promosi tapi informasi. Coba lihat lah. Ada YouTube yang orang tua siswa sendiri ngomong loh, itu bukan talent loh. Itu orang tua siswa bener. Si ini siapa? Noel. Oh, Jadi Noel Noel Sitorus. Bapaknya kemari dari Bali. Nah, podcast nih sama kita nih gitu-gitu. Terus wah pokoknya nggak usah ragu lagi, coba lihat dah. Ini bukan promosi tapi ini informasi katanya. Udah nggak usah ragu lagi untuk orang tua siswa di luar sana sama siswa di luar sana udah masuk NB aja loh segala macam, coba bisa lihat di sini nih kalau nggak salah ya. Nanti ada di sini nggak nih? Gitu ya. Nah, oke Bang. Ini buat terakhir nih, udah ini juga Kadamar juga udah lapar juga, kita belum makan juga nih. Pesan dan kesan buat NB. Nggak terakhir sih, nanti ada lagi. Pertama, NB sebagai lembaga sama saya sebagai murid kan sama-sama berproses. Iya, sama-sama. Kita kan ya sama-sama berkembang lah dari angkatan satu ke angkatan lainnya. Dari ketidaktahuan menjadi Tahu. ya, tahu lah. Oke. Nah, di sini kesan saya cukup maksudnya tumbuh bersama sama bimbel ini sih. Sama NB Masih gitu. muda. Iya, masih terus muda. waktu saya ini kan. Iya, masih muda. Terus saya bimbel ini masih muda. Terus dilihat saya juga fasilitasnya makin bagus. Jadi kesan saya cukup worth it lah. Cukup worth it karena ini bagian dari proses juga kan. Terus jangan ragu-ragu lah buat kalian yang ini mau daftar ini mau cari referensi bimbel Oke, next. Pesan-pesannya apa? Pesannya untuk NB untuk saya dan NB sini ya. Oke. Kita kan masih berproses jadi jangan cepat puas lah. Oke. Pencapaian kita yang sekarang Oke. masih banyak, jujur aja masih banyak kekurangannya. Banyak. Masih Banyak. Kadamar ngerasa Banyak. Iya, banyak. Banyak kekurangannya. Iya, banyak. Terus, tetap pelajari kekurangan itu, belajar buat bisa nutupin. Oke. Cari kekurangannya, belajar untuk segera kita tutupi gitu ya. Oke. Terima kasih banget. Nah, sekali lagi nih, pesan buat pejuang NB di luar sana. Silakan. Ya, izin memberi pesan di sini. Pesan untuk adik-adik yang sekarang mau Pejuang NB ya. Pejuang NB sama adik-adik yang sekarang Lagi di NB ya. Dengan perkembangan zaman yang seperti ini, manfaatkan fasilitas yang kalian punya. Terima kasih ke orang tua, terima kasih ke Tuhan ya terutama. Terima kasih juga sama orang-orang yang sudah membantu kalian, guru-guru di NB. Siapapun itu. Terus ya siapapun itulah. Tukang gojek, tukang nganterin makanan. Oke, ya. Dan apa ya, sesuatu itu jangan disia-siakan gitu loh. Kan gak enak kalau rugi kan. Sesuatu itu jangan disia-siakan. Jangan maunya enak terus instan tuh mungkin dari sekarang tuh Gen Z tuh instan mungkin karena kebanyakan makan mie. Ya maksudnya pengen cepet langsung ya. Hargai proses. Bimbel masuk Krida terus masuk Akmil mungkin juga ini proses. Oke. NB berproses, kita berproses. Semuanya berproses. Oke. Baik. Jadi kalau merasa terima kasih banyak Bang Sakwil. Dari Bang Sakwil itu dari jam 1:30 siang ya, sampai sekarang jam 5 loh. Tadi dia ngasih motivasi ke adik-adiknya NB Angkatan 9, terus dia ngomong panjang ke lebar, ada sharing session, kemudian ada sesi tanya jawab. Sekarang kita panggil lagi buat podcast ya kan, untuk memberikan informasi. Sekali lagi informasi, bukan promosi. Semoga dengan Kadamar menghadirkan Sakwil di sini sekali lagi bisa membantu semua nih. SMA Krida Nusantara juga Kadamar harap ya bukan Kadamar ya oke lah boleh dikatakan mendompleng atau whatever lah, tapi Pak Indra
Kak Damar tuh pengen ngasih tahu aja, SMA semi militer itu eksistensinya itu banyak. SMA semi militer itu banyak, SMA Taruna Nusantara, ada Krida Nusantara, dan lulusannya pun SMA Krida Nusantara tidak kalah bagusnya dengan SMA semi militer yang main, gitu kan? Iya. Nah makanya Kak Damar berpesan sama Sakwil juga dalam kesempatan ini, jaga nama baik alma mater kamu, gaungkan terus Krida Nusantara dimanapun kamu berada, di setiap tarikan nafas kamu, biar bagaimanapun suka nggak suka kamu adalah bagian dari sejarah Krida Nusantara dan ada amanah yang harus kamu jalankan untuk perkembangan SMA Krida Nusantara. Ya, kira-kira kabar pesannya itu aja. Semoga kamu makin sukses, makin bisa menghargai proses lagi, bisa makin tabah, makin tangguh. Besok hasil-hasilnya tanggal 18 sampai 20, mudah-mudahan dapat yang baik dan terbaik. Karena walaupun nanti yes or no adalah hasil yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira gitu ya Sakwil ya. Oke, Sakwil akhir kata Kak Damar minta dibukakan mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau misalkan Kak Damar ada salah, dan terima kasih banget udah berapa tahun ya? 4 tahun nggak kemari, tiba-tiba kemarin kita ketemu di Krida Nusantara dan Kak Damar menghaturkan, bisa nggak Sakwil datang ke NB? Dan ternyata bisa, di sela-sela kesibukan Sakwil, karena sebentar lagi Sakwil mau juga operasi gigi ya. Ya, salam hormat Kak Damar untuk mama, untuk papa, untuk adik. Terus salam buat Farhan yang nggak bisa kemari, dan Ardianto di Solo. Nanti kita podcast ya Ardianto Solo ya. Noel apa kabar Noel yang ada di Bali? Sekarang dia balik ke Bali? Udah ya. Sama Hasbi. Ya, Hasbi yang ada di SMA Taruna Nala. Jadi ingat, anak NB pasti walaupun hanya satu ada di SMA semi militer, pasti dia selalu pegang amanah. Ya. Bener ya? Kira-kira gitu ya. Hasbi pegang amanah. Kamu pegang amanah, ya kan? Jadi semua prosesnya alhamdulillah jadi yang terbaik. Kira-kira gitu aja Sakwil. Sukses terus untuk kamu dan merdeka. Tos.